Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betulin keran sambil makan opak. Jawab salamnya sih kedengeran, tapi belum kompak. Ibu, masih semangat ngajinya? Roman-romannya pada lapar ini. Apa ngantuk? Biar semangat kudu dikasih pantun dulu kayaknya. Abang Sulam pergi ke Mekah. Yang menjawab salam saya doakan hidupnya berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Abang Sulam makan jambu biji, cakep. Yang menjawab salam saya doakan segera naik haji. Amin. Itu si Abang Sulam makan pepaya, cakep. Yang menjawab salam saya doakan dapat duda kaya. Amin. Amin. Sebelah saya paling kenceng amin. Bu Lilis habis kenceng, nenek paling kenceng juga tadi amin ya. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil a'la. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Ta'lim Al-Ummahat sekaligus yang punya wilayah RT 01 ya, yakni Ibu Presiden kita Ibu Aci atau Ibu RTJJ. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah senantiasa limpahkan kesabaran untuk beliau ya di dalam membimbing warga RT 01. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, amin ya robbal alamin. Yang sama-sama saya hormati para sesepuh, para pengurus Majelis Ta'lim Al-Ummahat, dan juga ibu-ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beserta saya hormati juga, ini ada satu bapak-bapak ya, paling ganteng sendirian. Ada dua. Oh ada dua, iya. Itu cewek mama. Mama makanya ya. Iya. Baik, ibu-ibu, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, atas nikmat taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah, dengan harapan mudah-mudahan Allah memandang kita semua menjadi hamba yang lebih pantas lagi mendapatkan nikmat yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan sepulangnya dari Maulid ini hidup kita semakin berkah. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang berdagang, berbisnis, berjualan, semoga Allah lancarkan dagangannya. Yang punya utang, semoga Allah lunaskan utangnya. Sepulangnya dari sini mudah-mudahan ibu-ibu uang belanjanya nambah. Itu pun kalau suaminya punya pikiran. Ada atuh saya bingung. Serang. Siap-siap nih Mbak Kristi, dapat itu uang tambahan ya. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi akhirul zaman, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, muslimin dan muslimatnya, dan juga kita sebagai umat akhir zamannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah dalam mengikuti ajaran beliau, dan juga semoga kita kelak bisa mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, ya Bu, Ibu bahagia Ibu? Bahagia, alhamdulillah ya. Ntar dibilang pagi yang berbahagia, ternyata Ibu lagi galau, ya. Alhamdulillah kita semua pada pagi hari ini Allah izinkan untuk duduk berkumpul bersilaturahmi memenuhi undangan dari Ibu RT kita, yakni dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sebagai wujud syukur kita, bukti kegembiraan kita, bukti bahagia kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, karena Allah telah memberikan, melahirkan sosok seorang Nabi yang begitu sempurna untuk kita semua. Ya, Ibu, alhamdulillah, Ibu senang duduk di sini. Senang, saya juga senang banget Ibu, Masya Allah ya. Alhamdulillah ini adalah maulid pertama kali Al-Ummahat bersama warga RT 01 ya. Biasanya Al-Ummahat dari tahun ke tahun memperingati maulidnya kecil-kecilan doang. Satu majelis taklim doang. Makanya alhamdulillah pagi hari ini Ibu RT kita ngundang se-RT katanya. Ini hadir semua se-RT ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Seneng di RT 01 ini ada 100 warga. Alhamdulillah 100-100-nya hadir pada siang hari ini. Amin. Ya, Ibu, saya senang melihat ibu-ibu pagi-pagi udah pada rapi, udah pada cakep. Itu baju pada licin-licin, digosok dari semalam, ya. Pada seragaman, ya. Tadi itu ada band tabok, ya. Masya Allah, itu teh band baskomnya akhirat. Ya, seneng banget Ibu. Kenapa seneng? Kita ini duduk mau peringatan maulid. Ya, dulu tuh kalau di kampung saya ibu-ibu duduk rapih kayak gini, pada pakai baju cakep-cakep, pada pakai kudungan cakep, ada yang brosnya belah kiri, ada yang brosnya belah kanan, langsung pada ngeliatin bros masing-masing. Ada yang kudungnya dililit-lilit ke leher. Mana ya? Ada. Ya, itu tuh biasanya kalau pada rapi, ibu-ibu pada cakep-cakep itu biasanya musim maulidan doang. Di sono, tapi di sono. Di mana? Di sono. Kalau di sini alhamdulillah kagak. Alhamdulillah di sini selalu bersemangat ya. Bu, kenapa sih kita duduk di sini? Kenapa sih biasanya pagi-pagi kita masih repot ngurusin kerjaan rumah? Kok sekarang mau duduk Ibu pegel-pegel duduk di majelis taklim? Ya, saya yakin hadirnya Ibu di tempat ini adalah karena rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta Ibu sama Nabi, cinta ya. Kita tuh biasanya kalau udah cinta apapun kita lakuin. Makanya meskipun duduk di majelis taklim pegel juga kita lakuin karena kita cinta sama Nabi. Biar kata itu lutut udah puter kanan, puter kiri, parkir kanan, parkir kiri. Tapi karena rasa cinta kita, maka kita masih betah duduk di majelis taklim. Betul Ibu? Ya, alhamdulillah Allah telah anugerahkan rasa cinta di dalam seluruh hati manusia. Benar nggak Bu? Ibu punya rasa cinta? Kalau kata pujangga apa? Rasa cinta pasti pada makhluk yang dari dulu hingga tetap kekal dan renung
Alah, alah, alah. Itu mah apa dong? Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi takkan hilang selamanya. Akhir masa. Nenek-nenek pada apa? Tuh. Masya Allah ya. Saya kagak apa dulu, belum brojol lagu itu ya. Masih orok dulu, cuma dengar sekilas-sekilas. Makanya kagak begitu apa. Ya, Ibu, Allah tanamkan rasa cinta di dalam hati kita, makanya alhamdulillah timbul rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gimana kita kagak cinta sama Nabi? Sosok beliau begitu sempurna, akhlaknya akhlakul karimah yang menjadi contoh untuk kita semua. Ya, Ibu kalau cinta sama Nabi, ngapain Bu? Saya tanya, Ibu cinta sama Nabi? Cinta. Apa buktinya cinta sama Nabi? Ya, salah satunya adalah bersolawat. Karena orang yang cinta kepada sesuatu pasti akan banyak menyebutnya. Man ahabba syai'in aktsaru min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering-sering menyebutnya. Ibu cinta sama suami? Cinta. Padahal udah puluhan tahun nikah, tapi masih tetap cinta, masih tetap diingat. Sekalipun orangnya sudah tidak ada, tetapi namanya terpatri di dalam hati. Bener nggak? Ya, itu orang yang cinta. Nah, cinta itu bukan hanya di mulut doang. Ya Bu, kan katanya dulu suka bilang cinta itu butuh pembuktian. Benar apa benar? Ya, cinta itu jangan cuma di bibir doang, tapi butuh dibuktikan. Apa sih bagaimana bukti kita cinta kepada Nabi? Salah satu di antaranya adalah yang paling gampang, rajin membaca sholawat. Ibu suka baca sholawat? Yang mana sholawatnya? Ya, Ibu baca sholawat itu tidak harus berwudu, tidak harus madep ke kiblat, ya, tidak harus suci badannya, ya. Dimanapun atau sedang apapun kita, maka diperintahkan untuk rajin-rajin atau memperbanyak baca sholawat. Tuh, Ibu baca lagi goreng, ya, lagi goreng ngapain? Sholawat. Kalaupun tuh ikan gosong, judulnya ikan sholawat. Kalau nanti Mbak Kristi lagi masak sambil sholawatan, ada tugas katanya dari Teh Rina suruh ngapalin sholawat nih, gitu kan ya? Sambil goreng ikan sholawatan aja gitu. Tiba-tiba gosong. Suaminya protes, Neng, kenapa ini ikan gosong? Udah ya berkah ini. Ikannya ikan sholawat, udah makan baik gitu ya. Ibu sambil nyapu, kan daripada sekarang nyanyi dangdut kagak ada pahalanya, mendingan nih buat yang seneng bersenandung, ya kan? Teh Neng lagi masak seneng bersenandung, daripada nyanyi gala-gala, gitu kan ya? Teh Neng demen banget katanya nyanyi gala-gala. Kalau nyanyi gala-gala kagak dapet pahala, mendingan baca sholawat, gitu ya Teh ya. Teh nih lagi nyapu, gitu kan. Gimana Bu? Allahumma
Wasallim ala pergi ke Mekah, pesawat hidup pengen berkah, ayo banyakin sholawat ke Madinah, Engkau Nabi pengen husnul khotimah, ibu-ibu lahir lagi semua. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawatil mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Orang tukang bass nyamber baik. Suruh siapa pakai gituan? Ih, main nyamber aja tuh tukang bass kayak bensin. Ya. Tuh, ya. Kalau kita kerjanya sambil baca sholawat, kerjaan kelar, pahala juga dapat. Ntar nyapu kagak. Saking enaknya sholawat itu sampai bersih semua sekelilingnya, ya, sampai hilang capek kita, ya. Makanya kalau kita cinta sama Rasul, maka perbanyak baca sholawat satu, tuh ya. Lalu yang kedua apa bukti cinta kepada Nabi? Ayo, yang cinta kepada Nabi buktinya apa lagi? Ikutin ajarannya, ikutin sunnah-sunnahnya, ikutin perintahnya, ikutin akhlaknya. Rasulullah itu memiliki akhlakul karimah yang patut dicontoh untuk kita semua. Rasul itu lisannya paling lembut banget, ya. Kagak pernah bikin hati orang sakit. Bahkan Rasul kalau duduk-duduk kayak begini, itu memberikan cahaya kepada teman-temannya. Ya, orang kalau udah ketemu Rasul baru saja berpisah, maka sudah dikangenin lagi sama sahabatnya. Kita jangan sampai ini mah kita kagak ada, kita malah disyukurin. Jangan sampai kayak gitu, ya. Rasulullah itu akhlaknya paling mulia, paling bagus di seluruh makhluk, ya. Kata-katanya sangat lembut. Nah, itu kita ikutin. Jangan sampai tiap hari peringatan Maulid kita datang ke Maulidan tapi akhlak kita tidak berubah. Sedikit aja yang kita sehari-hari itu sering temuin, jaga lisan, jangan sampai nyakitin orang. Jangan suka ngegib. Enak gak sih ngegibah, Bu? Enak, kagak berasa. Padahal kalau ibu tahu itu, ibu lagi makanin daging busuk. Na'udzubillahi min dzalik. Kerjaan siapa sih itu yang ngegibah? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Bapak-bapak nunduk kayak takut katanya. Ya, jangan sampai ngegibah, mau dijaga tulisan. Biasanya itu ibu-ibu tuh ngingetin buat kita semua, ya. Kadang kita belanja nih ke ayu-ayu sayur, beli kangkungnya mah cuma 5.000, ngegibahnya 1 jam. Ada yang kayak begitu? Mana dia orangnya? Nggak ada. Alhamdulillah. Ya, terus apa tuh? Kadang ibu-ibu itu paling pinter ngomenin hidup orang. Bener nggak?
Bener pada ngaku semua. Ya. Kadang ke kondangan aja, ke kondangan bareng sama temen-temen katanya ya. Bareng biasa kan mama kayak gitu kan, mau kondangan janjian. Janjian. Udah nyampe ke tempat kondangan, datang lagi tuh ada orang lain tamu undangan lagi gandengan sama suaminya. Colek deh mulai. Lihatin tuh, istrinya cakep banget ya, putih bening. Lakinya buluk amat. Jangan-jangan dipelet kali itu. Kayaknya dipelet itu perempuan, kasihan amat ya katanya. Udah tuh kelar ngomentarin tamu undangan, ayo dah ngantri makanan. Lagi makan ngomong lagi tuh mak-mak ya. Apa katanya? Ini prasmanan anyep banget sih rasanya. Ayo, aku ada nggak kayak gitu? Ada. Anyep banget ya itu, rasanya kayak gitu. Udah kelar makan langsung naik ke panggung salaman sama pengantin. Apalagi sama pengantin, giliran salaman sama pengantin, itu pengantin kagak ada aura cakep-cakepnya ya, kagak ada pangling-panglingnya itu pengantin. Jangan-jangan dicobain duluan katanya. Amit-amit itu ibu-ibu mulutnya ya. Udah gitu apa? Udah pulang, segala pulang ngomong lagi itu ya. Udah pindah ceritanya, kondangannya ke tempat lain, pengantinnya cakep gitu kan ya. Pengantinnya cakep sepadan, yang satu ganteng, yang satu cantik, masakannya juga enak-enak. Tetap aja itu ada yang dikomenin. Pulang-pulang katanya hajatnya mewah banget ya, tapi kayaknya tuh nanti dia bingung nggak bisa jatah, mikirin utang katanya, orang hajatnya mewah begini katanya. Amin. Enggak ya nenek, enggak gitu. Alhamdulillah ya. Nenek takut jadi tersangka, udah enggak kok, saya enggak pernah kayak gitu. Alhamdulillah. Ya itu mah kagak ada di sini, nek kagak ada di sono. Di mana? Di sini mah kagak ada. Apa kagak beda? Kagak ada bedanya. Kagak ada bedanya. Tuh ya, jaga lisan kita, akhlak kita. Satu, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Laksanakan segala perintah Allah. Yang kedua, jaga atau jauhi larangannya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua. Ini kita semua anak buat orang tua kita, baik yang orang tuanya masih ada ataupun yang sudah tidak ada. Kewajiban kita sebagai anak harus berbakti, cintai, hormati orang tua. Kita semua udah menjadi orang tua, kita pengen anak-anak kita tuh tahu kewajiban mereka. Ini mah kadang dipanggil berapa kali kagak nyaut, ya Bu? Ada nggak yang kayak gitu anaknya? Iya, ternyata telinganya dicocokin apa? Disumpelin headset, dipanggil kagak nyaut, dimintain tolong, diem baik itu anak gitu kan ya. Emosi nggak lama-lama. Ya, ini saya yakin ibu-ibu semua di sini adalah penceramah semuanya. Ceramah di rumah. Ya, suka ceramahin anak tiap hari kayaknya. Ya, Ibu. Tuh yang tadi akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua. Yang ketiga juga akhlak kepada sesama. Terlebih lagi akhlak kepada tetangga. Karena barang siapa yang iman kepada hari akhir, maka kita harus sayang dengan tetangga. Makanya alhamdulillah di hari Maulid ini gitu kan ya, di peringatan Maulid ini adalah momentum yang sangat tepat kita menyatukan seluruh warga ya. Alhamdulillah warganya Bu Acih pada datang semua ke sini, pada datang guyup semua menyambung silaturahmi. Alhamdulillah. Dan ini mudah-mudahan semakin sayang, semakin cinta antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Tidak ada iri-irian, ya seuyunan. Kalau kata Bu RT mah apa? Sauyunan gitu. Sauyunan ibarat kata apa? Tangan kanan dan tangan kiri akur. Meskipun tangan kanan dan tangan kiri suka iri nggak Bu? Suka iri-irian nggak? Tangan kanan fungsinya apa?
Tangan kanan tuh yang baik-baik, kadang nerima duit, megang duit yang mana? Yang kanan. Ya, bener nggak? Ngambil jeruk yang mana? Yang kanan. Yang baik-baik enak dah jadi tangan kanan. Tapi yang kiri apa? Bagiannya apa yang kiri? Tuh, ya, buat cebol. Buat apa ini? Tuh, yang kiri ngambil nyomot ayam. Bener nggak? Ibu kalau nyomot kotoran ayam yang kanan apa yang kiri? Kiri kan? Tuh, yang kiri pada kotor. Apa tugasnya ngambil yang kotor-kotor? Tapi tangan kiri ini tidak pernah iri dengan tangan kanan. Tangan kanan baik banget. Dia pergi ke toko emas ngapain? Beli cincin. Yang ambil tangan kanan, beli cincin. Yang bayar tangan kanan. Itu cincin dipakein di mana? Kiri. No, kanan nggak ada. No, ya. Baik tuh tangan kanan. Berarti itu sauyunan. Ya, tangan kanan sama tangan kiri saling mendukung. Gak, tapi kita juga jangan mencontoh telinga. Kalau telinga gimana? Telinga kanan dengan telinga kiri. Suka iri-irian itu kalau telinga kanan dan telinga kiri. Ibu pernah nggak telinga kirinya silaturahmi ke telinga kanan? Pernah gak Bu? Enggak kan? Kalau tangan makan tuh berdamai, berdoa bareng-bareng. Kalau telinga nggak pernah dia kesini. Mana muter gak kelihatan. Gitu kan ya? Tangan apa telinga itu suka iri. Maunya harus sama. Telinga kiri dibeliin anting 5 gram, yang kanan harus 5 gram. Agak mau dia dibedain. Bener gak, Nek? Nenek geli ketawa. Iya, kata nenek. Nenek, bener ya? Kata Bu Aris, emang iri-irian telinga. Giliran dibilang, iya juga ya. Kalau yang kanan beli 5 gram, yang kiri juga 5 gram. Coba kalau dia kagak suka iri, yang kanan dikasih 10 gram, yang kiri cuma 1 ons. Ya, tuh Ibu kita contoh dari situ ya. Tidak boleh iri-irian. Dengan tetangga guyup, sauyunan, rukun, bareng-bareng, kompak. Oh, tuh Bu RT senang banget kalau warganya diajakin maulidan datang. Ya, diajakin acara 17-an datang, kompak semua. Seneng hatinya Bu RT. Dan kita juga akan lebih sayang dengan tetangga. Betul, Bu? Lalu yang ketiga apa? Bukti cinta kepada Rasulullah, yaitu jaga warisannya. Apa sih warisannya? Al-Quran dan hadis. Tuh, Al-Quran itu warisan Rasulullah. Ya, maka rajin-rajinlah kita untuk membaca Al-Quran. Suka baca Al-Quran, Ibu? Insya Allah sehari berapa juz? 10 juz apa 10 ayat. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah setiap hari tilawatil Quran. Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Roman-romannya udah pada ngantuk, roman-romannya udah pada lapar, gitu ya. Ya. Tadi apa aja Bu? Bukti cinta kepada Rasulullah satu apa? Rajin membaca sholawat. Yang kedua apa? Mengerjakan sunnah-sunnahnya atau mengikuti segala ajarannya. Yang ketiga apa? Nah, jaga warisannya, ya membaca Al-Quran. Insya Allah. Mudah-mudahan hikmah maulid pada siang hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niatan mengajari teman-teman, karena saya yakin yang lebih sepuh usianya itu ilmunya lebih baik. Bener nggak Bu? Pengalamannya lebih baik.
tapi dosanya juga bisa lebih ciut lagi. Ya, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Kita sama-sama tutup dengan doa ya Teh, langsung ya. Baik, mari kita sama-sama angkat kedua belah tangan kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita semua yang hadir di majelis ini, Allah panjangkan umur kita semua dalam keadaan taat kepada Allah. Allah istiqomahkan kita semua dalam beribadah kepada Allah. Semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu keturunan kita semua menjadi anak-anak soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan dengan wasilahnya kita dikumpulkan pada pagi hari ini, Allah kumpulkan kita semua kelak sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا مدبر دبر ويا ميسر يسر ويا مسهل سهل سهل أمورنا وصحح أجسادنا وبلغ مقاصدنا وسدد ديوننا ونور قلوبنا واشرح صدورنا وتمم مشروعاتنا وبارك أولادنا وأرزاقنا وعلومنا كلما أعطيتنا بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.